Di dalam definisi bahasa Indonesia oke, bahwa bajingan itu adalah kata cacian. Nah, pertanyaannya apakah boleh Joko Widodo itu dicaci? Welcome to Firman Penipahan Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan Channel. Saya sekarang berada di belakang rumah ya, di jemuran. Karena ada konten keren ini, saya harus bahas ini. Mungkinkah Rocky Gerung itu terjerat UU ITE ya, Undang-Undang tentang Media Sosial? Karena kemarin dia mengatakan Jokowi adalah bajingan tolol, bajingan yang pengecut, bajingan yang tolol dan bajingan yang pengecut. Videonya tersebar di mana-mana. Ini ada videonya, saya share ya ini. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Ya. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Nah, setelah video itu beredar dan trending di Twitter, kemudian ada semacam aksi, ada laporan dari berbagai pihak terhadap Rocky Gerung karena diduga menghina martabat Presiden Joko Widodo, karena mengatakan bajingan tolol. Bajingan itu dalam bahasa Indonesia artinya dalam bahasa Indonesia kalau kita buka KBBI, bajingan itu adalah sebutan cacian ya, cacian gitu. Mengatakan seseorang itu yang tidak baik, bajingan lu, bajingan engkau, bajingan kamu, bajingan lubung gitu kira-kira kan. Bajingan itu kata yang tidak sopan kalau di media sosial. Tapi kalau kita lihat klarifikasi Rocky Gerung di channel Rocky Gerung Official, dia mengatakan bahwa bajingan itu artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Itu. Nah, ini seru sekali. Nah, setelah ada beberapa laporan, ada juga yang melakukan demo protes Rocky Gerung yang digelar di Balikpapan. Kita tidak tahu aliansi apa. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang merasa terhina karena Rocky Gerung menghina martabat Joko Widodo sebagai presiden. Nah, sebelum itu kembali kepada pertanyaan awal saya tadi, apakah mungkin Rocky Gerung itu akan terjerat UU ITE karena dianggap menghina martabat? Di dalam pesan lain saya menemukan di detik.com ya, di IG-nya itu ya, detik.com. Ada sebuah penggalan kalimat yang menarik, barangkali ini akan menjadi senjata Rocky Gerung ketika dia dilaporkan dan diselidiki tentang kasus pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo. Ini kata Rocky Gerung, ini: yang boleh dihina hanyalah manusia. Yang boleh dihina hanyalah manusia. Bukan yang bisa dihina, tapi yang boleh. Artinya ketika dia mengungkapkan kalimat ini tidak terlepas di dalam nuansa akademis. Yang boleh dan tidak boleh, gitu kan. Artinya selain manusia tidak boleh karena tidak masuk di dalam logika, hukum logikanya gagal, gitu ya. Yang boleh dihina hanyalah manusia karena dia punya martabat. Nah, yang dihina adalah martabat. Nah, titik itu ya. Presiden tidak punya martabat karena presiden bukan orang. Presiden itu fungsi. Ya, presiden itu fungsi ya. Itu menurut Rocky Gerung. Jadi presiden kalau dihina itu artinya kita sama seperti menghina
apa ya, benda itu menghina benda, ember gitu, ember jelek, dasar lu jelek gitu. Kan ember tidak akan terhina gitu, yang terhina yang punya ember barangkali. Nah oke, karena presiden itu fungsi ya, jadi yang saya hina bukan Jokowi tapi kedudukan dia sebagai presiden yang kita pilih sama-sama. Nah ini masuk di dalam intinya, yang kita pilih sama-sama. Presiden kita pilih setiap 5 tahun, maka mana ada martabat berganti setiap 5 tahun. Jadi kacau cara berpikir bangsa ini, tidak boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi, Rocky Gerung. Nah, ini saya rasa akan menjadi senjata Rocky Gerung ketika dia dilaporkan, karena orang yang melaporkan dia itu di dalam tanda petik katanya adalah dungu, sebagaimana laporan-laporan yang banyak tentang Rocky Gerung yang sempat viral juga, tentang yang mengatakan Rocky Gerung mengatakan presiden tidak paham Pancasila. Ketika diselidiki ya memang dalil-dalil Rocky Gerung tentang presiden tidak paham Pancasila lebih banyak daripada bukti-bukti bahwa presiden itu paham dengan Pancasila. Nah itu. Oke, bagian terakhir ini saya akan mengatakan begini. Saya share di Google ya, bahwa di sini ada siapa yang berhak melaporkan UU ITE. Ini delik aduan disebut mengadopsi surat edaran Kapolri bahwa yang dapat melaporkan tindak pidana UU ITE adalah korban. Yang boleh mengadu itu korban atau kuasa hukum yang resmi ditunjuk, bukan orang lain yang tidak ada kaitannya lalu mengadu sendiri. Itu sekarang nggak bisa katanya. Itu diupload tahun 2021 ya, Juni tanggal 11. Jadi kalau ada demonstran karena merasa terhina terhadap ucapan Rocky Gerung terhadap Jokowi, itu hak demokrasi ya, tapi dalam pengertian akademis mereka itu dungu gitu. Karena ya mereka mau mewakili siapa sebenarnya? Jangan-jangan di sana ketika demonstran Jokowi tidak merasa diwakili gitu kan? Justru mereka menganggap mungkin bisa saja supaya eksis, supaya mencari-cari panggung viral lah kira-kira ya. Seperti kayak saya ini membuat konten supaya viral juga gitu. Ya enggak juga sih, saya berbicara apa adanya. Saya rasa sulit untuk menangkap Rocky Gerung karena nuansa deliknya itu sangat kecil. Emang dia menggunakan bahasa sangat kasar ya, tolol, bajingan yang tolol. Sementara definisi tentang bajingan itu kan juga kontekstual gitu loh. Di dalam definisi bahasa Indonesia oke, bahwa bajingan itu adalah kata cacian. Nah pertanyaannya, apakah boleh Joko Widodo itu dicaci? Tentu boleh gitu kan, boleh, karena dia sebagai presiden. Di dunia ini siapa yang tidak boleh dicaci? Semua boleh dicaci gitu. Nah tapi kalau simbol agama itu tidak bisa. Misal orang mencaci nabi, itu tidak bisa karena nabi sudah masuk di dalam simbol agama dan ada undang-undangnya sendiri bahwa itu termasuk penistaan agama gitu kan, kalau mencaci, penistaan agama. Nah Jokowi ini juga bukan pembawa aliran tertentu terhadap agama, ngapain dibela juga gitu kan. Ya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dari analisis saya, Rocky Gerung pasti masih akan lolos. Ini hanya karena tidak ada kerjaan aja maka dibuat rame-rame gitu ya. Rame ya sudah, kita tunggu juga 10 Oktober nanti, 10 Agustus nanti ada demo demo buruh ya, yang sempat saya kira bahwa buruh itu diam saja ketika UU Cipta Kerja disahkan dengan diam-diam. Ternyata hari ini meledak kemarahan publik. Oke, kita nantikan benar apa kata Rocky Gerung bahwa menjelang Jokowi turun ini banyak kekacauan yang terjadi. Ini salah satu kekacauannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.